Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin dan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami ini, kami dimampukan untuk dapat menerima, memahami, menghayati, dan bahkan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan kita yang menjadi sumber perenungan firman kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang sampai pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk menerima, mendengarkan, dan bahkan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa gereja di beberapa tempat mungkin pada hari ini sudah mulai melaksanakan ibadah secara langsung. Namun karena kita dengan segala kondisi dan situasi kita pada saat ini, kita masih perlu bersabar sekitar 2 atau 3 minggu kemudian sampai akhirnya kita juga bisa melaksanakan ibadah dengan pertemuan secara langsung. Namun yang tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan kehidupan new normal. Minggu Prapaskah, Minggu Paskah, Minggu Pentakosta sudah kita lalui semuanya dengan ibadah di rumah masing-masing. Dan hari ini kita telah memasuki minggu biasa ke-13. Perenungan firman kita, tema perenungan firman kita pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan adalah hal yang sebenarnya sangat mendasar untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa itu? Yaitu keramah tamahan, tentang keramahan terhadap orang-orang atau sesama kita. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa mengingatkan kita kembali tentang Matius pasal 10 ini. Minggu sebelumnya kita juga membaca Matius pasal 10 bila Bapak Ibu saudara-saudari masih mengingat. Nah, Matius pasal 10 ini berisi wejangan Tuhan Yesus, instruksi Tuhan Yesus kepada para murid, yang mana instruksi ini diberikan kepada murid di dalam sebelum para murid melakukan misi mereka untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan di dalam pasal 10 ini juga, di dalam wejangan ini juga, segala kemungkinan terburuk telah diutarakan kepada para murid, telah disampaikan kepada mereka bahwa di dalam mengikuti Yesus, di dalam menjadi murid Yesus, di dalam pemberitaan firman yang akan mereka lakukan, akan ada kemungkinan bahwa mereka harus meninggalkan segala status dan kekayaan mereka. Dan setelah mereka meninggalkan status dan kekayaan mereka, ada kemungkinan buruk lainnya bahwa mereka akan ditolak. Mereka mungkin akan mengalami penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dan bahkan mereka harus mengalami pemisahan mungkin
bila perlu dengan keluarga atau orang-orang yang mereka kasihi. Segala buruk-buruk, segala yang terburuk sudah diutarakan kepada mereka. Dan secara khusus 3 ayat terakhir yang menjadi bacaan kita pada hari ini adalah penutup dari pasal 10 ini. Penutup yang juga memberikan penguatan, penutup yang berisi penguatan dan kata-kata untuk membesarkan hati para murid. Setelah mereka mungkin sedikit kecewa, sedikit ketakutan dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang buruk, Tuhan Yesus menguatkan mereka dengan melalui ayat 40 sampai ayat yang ke-42 ini, bahwa tidak selamanya mereka akan ditolak. Ada juga kemungkinan bahwa mereka akan disambut dengan hangat. Ada juga kemungkinan bahwa mereka akan disambut dengan keramahan, disambut dengan kebaikan. Ada kemungkinan seperti itu. Dan bahkan orang-orang yang menyambut para murid, orang-orang yang menyambut pewartaan firman Tuhan ini dengan hangat, dengan baik, mereka mendapatkan upahnya sendiri. Apa itu upahnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan? Bila kita merujuk pada Injil Matius secara keseluruhan, kita bisa mengatakan bahwa upahnya adalah menjadi bagian dari kerajaan sorga itu sendiri, menjadi bagian dari pekerjaan Allah, menjadi bagian dari misi pewartaan kabar baik tentang Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa kita semuanya juga sebagai pendengar pada saat ini, kita juga tentu berusaha seperti para murid untuk mewartakan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, untuk mengikut Kristus dalam suka dan duka. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita juga mewartakan firman Tuhan sebagai murid, sebelum kita mengikut Kristus, sebelum kita menjadi murid-murid yang sejati, terlebih dahulu kita harus menjadi orang-orang yang bisa siap menyambut orang-orang yang mewartakan ini dengan baik. Kita harus siap dan sedia untuk menyambut kabar baik ini dengan hangat, dengan penuh keramah tamahan. Kitalah orang-orang yang dimaksudkan sebagai barang siapa yang menyambut para murid, barang siapa yang menyambut para nabi, barang siapa yang menyambut orang benar, dan barang siapa yang memberikan air sejuk kepada orang yang kecil. Kitalah orang-orang yang dimaksudkan itu. Kepada kitalah firman ini ditujukan, kepada kitalah ayat ini ditujukan, bahwa kita pun diajak untuk bisa berpartisipasi di dalam misi Kristus sebagai orang-orang yang terlebih dahulu menyambut dan menerima kabar baik ini dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, kita semuanya tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, anak-anak remaja kita melakukan usaha penggalangan dana, yang katanya dana ini mereka akan gunakan untuk membantu warga atau orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19, secara khusus yang terdampak secara dalam perekonomian mereka. Nah, niat dari anak-anak remaja kita ini sangat mulia, sangat baik, bahwa mereka di tengah pandemi ini juga punya niat seperti ini, punya usaha seperti ini. Nah, usaha penggalangan dana ini mereka lakukan dengan menjual jajanan-jajanan kekinian yang bisa diantarkan di rumah Bapak Ibu semuanya masing-masing, bisa diantarkan di rumah masing-masing. Namun karena kurangnya pengalaman, karena keterbatasan anak-anak remaja kita ini, maka ada sedikit kekacauan yang terjadi di dalam usaha dana ini. Jadi walaupun mereka memang memiliki niat yang sangat baik, mereka memiliki niat yang sangat tulus, tapi karena kurangnya pengalaman, ada sedikit kekacauan. Rasa mungkin yang kurang enak atau rasa yang masih kurang sesuai dengan keinginan dari klien, keinginan dari konsumen, keinginan dari pembeli-pembelinya. Nah, tetapi hal yang menarik adalah usaha yang mereka lakukan ini disambut dengan sangat baik oleh Bapak Ibu semuanya, disambut dengan sangat hangat, disambut dengan kebaikan dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu semuanya mendukung, bahkan
menyarankan para remaja ini untuk berjualan sayuran serta rempah-rempah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu pada saat ini. Nah, akhirnya para remaja ini karena niat mereka, usaha mereka disambut dengan sangat baik, mereka pun semangat, mereka pun mau, walaupun mereka tahu bahwa berjualan sayur tentu keuntungannya jauh lebih rendah daripada mereka menjual jajanan, dan bahkan mereka pun juga tidak punya pengalaman banyak untuk membeli dari supplier-supplier yang baik, sehingga tetap juga ada kekacauan Bapak Ibu. Harga yang tidak menentu karena supplier yang juga tidak menentu, kemudian pengantaran yang juga cukup terlambat dan lain sebagainya. Ada beberapa persoalan, tetapi apa? Ada sambutan. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah sambutan, keramahan dari Bapak Ibu semuanya yang menerima usaha mereka, sehingga mereka pun juga semangat di dalam melakukan misi mereka, di dalam menjalankan misi mereka untuk menolong orang yang terdampak COVID-19 ini. Susah, senangnya, semuanya mereka tanggung, dan mereka menjadi semakin semangat karena ada sambutan yang diberikan dari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, partisipasi. Kita harus memang benar bahwa kita sangat bersyukur bahwa ternyata di dalam gereja kita, di dalam persekutuan kita telah ada keramah tamahan seperti ini. Telah ada sikap saling mendukung, saling menyambut dengan hangat dan dengan kebaikan satu sama lain. Tetapi partisipasi kita di dalam misi Kristus, di dalam misi memberitakan kabar baik, tidak berhenti hanya sampai pada di situ saja. Tidak berhenti hanya sampai pada anak-anak remaja kita. Partisipasi kita seharusnya bukan hanya sekedar menyambut pendeta, bukan hanya sekedar menyambut pelayan Tuhan, bukan hanya sekedar menyambut anak-anak remaja atau orang-orang yang kita kenal. Kali ini kita diajak bahwa keramah tamahan itu juga bahkan diberikan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang paling membutuhkan, orang-orang asing, orang-orang yang sering dianggap sebagai orang-orang yang terabaikan. Mereka juga menggambarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita juga disarankan, kita diajak bahwa kita juga harus menyambut orang-orang yang kecil ini, menyambut orang-orang yang terasingkan, menyambut orang-orang yang sering dianggap terabaikan atau dikesampingkan di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Keramah tamahan di dalam bahasa Inggris sendiri itu sering adalah hospitality, yang katanya hospitality yang bahasanya ini adalah diambil dari bahasa Latin hospes. Kata dasarnya hospes, bahasa Latin hospes yang berarti orang asing atau tamu. Jadi keramah tamahan itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah usaha bagaimana kita menjadikan menyambut orang-orang asing, orang-orang tamu itu, menjadikan mereka sebagai orang yang tidak merasakan keasingan lagi, orang yang tidak merasakan diri mereka sebagai sekedar tamu, tetapi menjadi bagian di dalam keluarga kita. Nah, dengan bagaimana kita menyambut mereka? Bagaimanakah cara kita menyambut orang-orang asing? Bagaimanakah cara kita menyambut orang-orang yang kecil ini? Bagaimana cara kita menyambut orang-orang yang mungkin tidak kita sukai atau bahkan kita benci ini? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dalam ayat 42 bacaan firman kita pada hari ini, dikatakan bahwa segelas secangkir air sejuk pun yang kita berikan kepada orang yang kecil ini membuat kita tidak kehilangan upah. Segelas air, secangkir air bukanlah hal yang besar. Tetapi bila kita berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk kehidupan mereka. Untuk itulah dengan ini juga kita diajak untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin itu kebaikan kecil, walaupun itu mungkin tidak seberapa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi itu bisa menjadi sangat berarti untuk kehidupan orang yang membutuhkan.
kebaikan kecil yang kita lakukan mungkin tidak akan bisa menjadikan kita sebagai seorang pahlawan bagi dunia. Kebaikan kecil yang kita lakukan, pertolongan-pertolongan kecil itu, segelas air tidak bisa menjadikan kita sebagai orang yang berjasa, yang bisa mengubah dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, besar kemungkinan bahwa secangkir air itu bisa mengubah hidup seseorang. Seorang teman yang saya kenal sangat senang menolong orang lain. Ada seorang teman yang saya kenal sangat senang menolong orang lain. Dan bila ditanya apa alasannya sangat senang menolong orang lain, melakukan kebaikan kepada orang lain, alasannya sangat sederhana, yaitu karena dia pun merasakan bagaimana pertolongan orang lain bisa sangat berpengaruh bagi kehidupannya. Dan untuk alasan inilah ia sangat optimis, ia sangat percaya bahwa kebaikan yang ia lakukan, pertolongan yang ia lakukan pun bisa juga sangat berarti untuk kehidupan orang lain. Tidak selalu pertolongan dan kebaikan yang kita lakukan itu memang bisa seketika memberikan perubahan bagi hidup orang lain. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada realitanya ketika kita menolong, melakukan kebaikan orang lain, bahkan mungkin kebaikan kita itu tidak dianggap apa-apa. Segelas air yang kita berikan mungkin tidak ada artinya sama sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu yang tepat dan pada seseorang yang tepat pula, pertolongan dan kebaikan itu dapat begitu berarti bagi hidup seseorang. Pertolongan dan kebaikan itu pun akhirnya bisa memberikan perubahan bagi orang yang tertolong dan menerima kebaikan itu. Misalnya, orang yang dulunya mungkin terus mengalami kepahitan di dalam hidupnya, tetapi setelah ia menerima kebaikan dari kita, akhirnya ia pun menyadari bahwa Tuhan masih mengasihinya melalui orang-orang baik, melalui pertolongan orang-orang di sekitarnya. Atau mungkin ada dari antara kita yang dulunya tidak tahu dan tidak mengenal tentang budaya saling tolong, budaya melakukan kebaikan, kita tidak tahu sama sekali. Tetapi karena kita merasakan bagaimana kebaikan orang lain itu bisa sangat menolong kehidupan kita, kita pun juga akhirnya tergerak untuk melakukan kebaikan. Seperti inilah pekerjaan dari kebaikan-kebaikan kecil yang bisa mengubah dunia. Mungkin satu kebaikan kecil yang kita lakukan tidak bisa langsung mengubah dunia, tetapi mulai satu persatu mengubah hidup seseorang, dan kemudian orang yang lain mulai mengubah hidup orang lain, dan akhirnya kita bersama-sama Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari pekerjaan Allah untuk menyatakan kerajaan Allah itu sendiri di bumi ini. Nah, selamat menyambut Kristus di dalam keramatamahan kepada sesama. Selamat menyambut orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan di dalam kehidupan kita. Selamat menyambut mereka dengan keramatamahan, dengan cinta kasih dan kebaikan yang kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Tuhan yang kiranya memampukan kita, dan Tuhan juga yang senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kita yang mau menyambut Kristus dengan keramahan bagi sesama kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami begitu bersyukur kepadamu karena pada hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami harus hidup di dalam keramatamahan, baik bagi orang-orang di dalam persekutuan kami ataupun juga bagi orang-orang yang ada di luar persekutuan kami. Terkhusus bagi mereka yang dianggap sebagai orang-orang kecil, terkhusus bagi mereka yang sering dianggap sebagai orang asing, terkhusus bagi mereka yang sering sekali diabaikan di dalam persekutuan atau di dalam lingkungan kami.
Kami mohon biarlah kiranya Engkau yang memampukan kami Tuhan, sehingga kami terus dimampukan untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan kecil bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya bahwa kebaikan kecil ini Tuhan mungkin tidak bisa menjadikan kami sebagai orang yang berjasa bagi dunia, tetapi setidaknya kebaikan kecil ini suatu saat, pada saat yang tepat bisa menolong dan menyelamatkan kehidupan orang yang membutuhkan. Kami ingin untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus ramah kepada orang-orang di sekitar kami dengan penuh kesetiaan, sebagaimana kesetiaan kami kepadamu Tuhan, kesetiaan kami untuk terus mengikut Kristus di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan pun kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar kami semuanya juga tetap Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Kiranya Tuhan memberikan kami perlindungan, penyertaan, dan kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami pun berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan juga senantiasa melindungi orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai di dalam kehidupan kami, baik mereka yang dekat ataupun yang jauh dari kami Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya kasih Kristus tetap melingkupi kehidupan mereka juga. Pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang sudah lanjut usia, Bapak Ibu Adi Yuswo yang tetap Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan tetap memelihara mereka, Tuhan tetap menuntun mereka, bahkan Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, serta semangat bagi mereka di dalam mereka mengalami masa tua yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang pada saat ini masih dalam kondisi tubuh yang sakit. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan bagi mereka. Kuatkanlah mereka Tuhan, dan berikanlah mereka iman yang teguh, iman yang tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Dan bila kiranya mereka perlu menunggu untuk mendapatkan pemulihan, kami mohon Tuhan tetap menguatkan mereka, Tuhan tetap memberikan mereka semangat dan penghiburan sehingga mereka dapat tetap melaksanakan kehidupannya Tuhan, menjalani kehidupannya dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaannya. Biarlah kiranya kami semuanya Tuhan mampu melakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan kami dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan dimampukan untuk dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik, sehingga pekerjaan kami ini Tuhan juga berguna bagi orang-orang di sekitar kami, dan bahkan Tuhan ini semuanya kami percayakan ke dalam pimpinan Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami yang saat ini sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Biarlah kiranya Tuhan yang memelihara mereka di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang mereka alami. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan, dan bahkan kami mohon Tuhan turut campur tangan, turut bekerja di dalam studi mereka, di dalam pendidikan yang mereka tempuh. Berikanlah mereka kecerdasan Tuhan, berikanlah mereka ketekunan, dan berikanlah mereka karakter yang baik sehingga mereka semuanya tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti, bahkan mereka Tuhan anak-anak yang sukses di dalam karir mereka, dan bahkan mereka adalah anak-anak yang tetap senantiasa mengingat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini tengah berjuang, tengah mempersiapkan diri Tuhan untuk mengikuti ujian memasuki universitas, kami mohon Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka, tetaplah Tuhan berikan mereka semangat, khususnya karena mereka harus mengikuti tes Tuhan di tengah dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka, Tuhan yang memberikan rancangan yang terbaik, Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan sehingga mereka mampu diterima mendapatkan universitas yang sesuai dengan apa yang mereka impikan, sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan, dan tentunya sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini tengah berjuang untuk mencari pekerjaan,
Kami mohon juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang bekerja, turut bekerja di dalam setiap usaha dan harapan yang mereka miliki, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan keinginan, talenta mereka Tuhan, yang pekerjaan yang dapat mereka pertanggungjawabkan dengan baik, yang dapat membawa mereka bahkan kepada kesuksesan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam kehidupan jemaat kami, di dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi masing-masing yang kami miliki. Kami mohon biarlah kiranya Engkau Tuhan yang kiranya turut bekerja, kiranya Engkau yang kiranya turut campur tangan di dalam kehidupan tiap-tiap kami. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami semuanya berjuang untuk memasuki masa kehidupan new normal. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami Tuhan dimampukan untuk beradaptasi dengan baik, untuk beradaptasi dengan penuh ketaatan, mengikuti berbagai aturan protokol kesehatan. Dan biarlah juga Tuhan, selain beradaptasi dengan baik, kami semuanya dimampukan bahkan untuk terus mendukung, untuk terus dapat melakukan kebaikan, untuk terus menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya karya Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa tetap melingkupi kehidupan kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama, dalam doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.